Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini kita ada pelajaran matematika ya nak, yaitu tentang penerapan KPK dan FPB. Masih tentang KPK dan FPB ya, yaitu di sini kita bahas tentang soal ceritanya. Ya, soal cerita tentang KPK dan FPB. Silakan anak ustazah buka buku matematika cetaknya di halaman 67 ya. Nah, anak ustazah, jika pada soal cerita seperti ini kita harus memahami dulu apa yang ditanyakan ya. Kita harus memahami dulu apa yang ditanyakan. Apakah itu dia menanyakan FPB atau itu dia menanyakan KPK. Jadi kita harus paham dulu dari soalnya. Nah, jadi anak ustazah, supaya kita mengetahui apakah itu yang ditanya KPK atau itu yang ditanya FPB, kita harus paham dulu. Jika KPK biasanya pada soal cerita, biasanya yang ditanyakan adalah waktu. Yang ditanya itu waktu, ya. Waktu ini bisa hari ya, hari, kemudian jam atau menit ya, detik, kemudian tanggal ya, misalnya berapa hari, berapa jam, berapa menit, kemudian berapa detik, kemudian tanggal berapa. Nah, itu terkait dengan waktu, maka kita harus mencari KPK-nya ya. Anak ustazah harus pahami soalnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, FPB. Kalau dia FPB, biasanya dia ditanya, yang ditanya ini jumlah ya, jumlahnya. Dia menanyakan jumlah. Jadi terkait dengan terserah ini jumlah apa saja, bisa jumlah anggota, jumlah kelompok ya. Kemudian jumlah permen, terserah berapa jumlah, berapa ukuran. Nah, terkait dengan jumlah ya anak ustazah. Nah, ini baru kita cari FPB-nya ya. Nah, ini perlu anak ustazah pahami ya pada soal cerita. Jadi kita harus paham dengan pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Jika dia menanyakan waktu, terkait dengan waktu, maka kita harus mencari KPK-nya. Jika dia menanyakan jumlah, terkait dengan jumlah seperti anggota dan lain-lainnya, maka kita harus mencari FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini ada soal cerita anak ustazah. Kita lihat pada halaman 67 kita lihat Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Tadi Edo, tertulis ya, Edo satu putaran 90 detik. Meli satu putaran 120 detik. Yang ditanya apa? Sekarang kita lihat pertanyaannya. Kita harus pahami pertanyaannya. Pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk ke yang kedua kalinya? Nah, anak ustazah, yang ditanya adalah detik keberapa. Nah, di sini ada kata kuncinya. Pada detik keberapakah Edo dan Meli kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Yang ditanya adalah detik keberapa. Maka ini waktu atau jumlah? Iya, kalau dia detik, maka dia waktu ya. Maka dia waktu. Maka jika yang ditanyakan adalah waktu, maka kita cari adalah KPK-nya ya. KPK-nya yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita lihat anak ustazah. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama anak ustazah mencari kelipatannya ya, mencari kelipatannya. Di sini halaman 68 kita lihat di bawahnya. Kelipatan 90 adalah 90 ya. 1 dikali 90 90. Kemudian 2 dikali 90 180 ya. Kemudian 3 dikali 90 270. 4 dikali 90 360 dan seterusnya. Ini kelipatan 90. Kemudian kita kelipatan 120 lagi ya kita cari. Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Maka kita cari kelipatan 120. 1 dikali 120, 120
2 dikali 120, 240. 3 dikali 120, 360, dan seterusnya. Ini kelipatan dari 120. Nah, kemudian kita lihat kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 adalah, maka kita cari yang sama ya, yang angkanya yang sama antara 90 dan 120 tadi, antara Edo dan Meli tadi ya. Kita lihat angka yang sama yaitu 360. Di sini Edo 360 ada, di sini Meli juga ada. Kemudian 720 di sini ada, dan di sini juga ada 720. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Karena yang sama adalah 360 dan 720, maka yang ditanya tadi KPK. KPK tadi kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat yang paling kecil. Maka yang paling kecil adalah 360. Maka KPK-nya adalah 360. Maka KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Nah, begitu anak ustazah, ini untuk mencari KPK menggunakan kelipatan seperti ini ya. Anak ustazah bisa juga menggunakan pohon faktor ya, menggunakan pohon faktor seperti yang telah kita pelajari kemarin. Kita bisa menggunakan pohon faktor, yaitu mencari faktorisasi primanya. Nah, di sini kita akan mencari faktorisasi prima dari 90 dan 120 menggunakan pohon faktor. Yang tadi kita menggunakan kelipatan ya. Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. Yang pertama kita 90, kita cari faktorisasi dari 90. Maka 90 kita bagi 2 ya, bilangan prima. 90 dibagi 2 45. Kemudian 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 45 dibagi 3 15. Kemudian 15 dibagi 3 5. Habis sampai sini. Karena ini sudah bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini faktorisasi prima dari 90. Kemudian faktorisasi prima dari 120 adalah 120 dibagi 2 60, 60 dibagi 2 30, 30 dibagi 2 15, 15 dibagi 3 5. Selesai sampai sini. Maka faktorisasi dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 ya, dikali 3 dikali 5. Ini kita cari faktorisasi primanya dulu ya anak-anak ustazah. Nah, tadi yang ditanya adalah KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya, KPK-nya dari KPK 90 dan 120. Nah, berapa KPK-nya? Nah, maka kita masukkan semua angkanya ya anak ustazah, semua angkanya kita masukkan. Ya, di sini ada 2, di sini ada 2. Kita masukkan 2-nya, 2 dikali, di sini 3, di sini ada 3. Kita masukkan 3-nya. Dikali, di sini ada 5, di sini 5, maka satu kali aja kita masukkan 5-nya. Nah, kalau KPK bagaimana anak ustazah? Kalau kita menggunakan pohon faktor seperti ini ya, kalau kita menggunakan pohon faktor seperti ini, maka kita ambil jika dia ada yang pangkatnya paling tinggi ya, paling tinggi, maka kita ambil pangkatnya yang paling tinggi. Di sini 2-nya tidak ada pangkatnya, di sini ada pangkatnya, maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini ada 3. Di sini juga ada 3, maka kita ambil pangkat yang paling tinggi, 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Di sini dua-duanya tidak ada pangkatnya, maka kita tulis di sini 5. Maka 2 pangkat 3 berapa anak ustazah? 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8 ya. 8 dikali 3 kali 3 9. 8 kali 9 dikali 5. Berapa anak ustazah? Iya, 8 kali 9 72, 72 dikali 5 360. Nah, hasil ini sama dengan cara yang di buku, dengan hasil yang di buku ya. Tetapi kalau yang di buku ini menggunakan kelipatan seperti ini. Ya, kelipatan
seperti ini. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan pohon faktor. Ya, anak ustazah pilih yang mana? Menurut anak ustazah mudah paham. Anak ustazah boleh pilih yang menurut anak ustazah mudah dipahami. Nah, ini untuk soal KPK. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi anak ustazah. Contoh soal selanjutnya. Ini tadi contoh soal KPK ya. Anak ustazah harus ingat. Nah, di sini kita lihat hopnya lagi anak ustazah. Di sini ada soal cerita. Terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Yang ditanya adalah berapa ukurannya. Berarti yang ditanya itu jumlahnya atau waktunya. Anak ustazah harus ingat, kalau kita mencari bila yang ditanya itu adalah waktu, maka kita cari KPK-nya. Bila yang ditanya itu jumlahnya, maka kita cari FPB-nya. Kalau di sini apa yang ditanya? Berapa ukurannya? Berarti ini jumlah, yaitu kita mencari FPB-nya. Ya, jadi kita mencari FPB-nya. Nah, di sini anak-anak ustazah, kita lihat mencari FPB di sini menggunakan faktor bilangan ya, menggunakan faktor bilangan. Faktor bilangan dari 8, kemudian faktor bilangan dari 12. Maka kita bisa cari seperti ini. Yang pertama 8, faktor bilangan dari 8. Ini cara pertama menggunakan faktor bilangan. Maka jika kita menggunakan faktor bilangan, cara ini, maka kita perkalian berapa yang menghasilkan 8 ya. Maka di sini 1 dikali 8, 8. Kemudian perkalian berapa lagi? 2 dikali 4 atau 4 dikali 2, 8 ya. Kemudian perkalian berapa lagi? Perkalian 3 tidak ada, 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 tidak ada ya. 8 ada di sini, 8 dikali 1 8 ya. Maka udah bisa sampai di sini ya anak ustazah. Maka faktor bilangan dari 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Faktor dari 8 1, 2, 4, 8. Nah, ini jika kita menggunakan faktor bilangan ya anak ustazah. Kemudian yang 12.